bersama Media Kacar. Nah, untuk pagi hari ini saya mau membahas yang masih banyak pertanyaan dari penonton Media Kacar sendiri, adalah manfaat pelet lele untuk kacar. Nah, manfaat pelet lele untuk kacar sendiri itu, kalau pelet lele, kalau menurut saya pribadi itu, pelet lele itu proteinnya tinggi. Jadi begini kesimpulannya, protein tinggi kalau dimakan ke burung itu imbasnya akan seperti apa? Nah, jadi kalau menurut saya pribadi, pelet lele, misalkan ada pertanyaan kayak gini, Om, pelet lele bagus atau enggak sih buat kacar sebenarnya? Kalau menurut saya pribadi, pelet lele itu bagus untuk kacar, tapi untuk kacar bahan. Jadi untuk kacar yang taruhlah jarang bunyi atau males bunyi atau burung-burung bahan sekalipun, itu paling bagus untuk mendongkrak birahi kacar tersebut. Karena bisa misalkan yang kurang rajin bunyi jadi kacor, atau yang tadinya nggak bunyi sama sekali atau macet tadi sekarang udah mulai bunyi lagi. Nah, itu salah satu kegunaan pelet lele menurut saya adalah mendongkrak birahi burung kacar itu sendiri. Nah, kan ada beberapa pertanyaan, gimana sih Om cara pemakaian pelet lele tersebut? Nah, cara pemakaian pelet lele tersebut, jangan langsung disatuin ke cepuk, disatuin ke cepuk. Jadi misalkan pur kacar sebelumnya misalkan pulpen merah atau pulpen hijau lah, kita taruh yang merek yang biasa dipakai para kecomania. Taruhlah merah, tadinya purnya merah, terus mau dipindah ke pelet lele. Nah, itu takarannya untuk pemula gimana Om? Kalau saran saya pribadi, maksud saya perbandingannya 1:1. Jadi setengah cepuk pelet yang biasa kita pakai di rumah, terus setengahnya lagi kita kasih pelet lele. Nah, nanti kalau udah itu kita diaduk. Setelah diaduk, kita kasihkan pagi ke kacarnya. Kita lihat dulu dia mau matuk apa enggak, matuk lelenya apa enggak. Kalau misalkan burung kebiasaannya dikerodong, kalau enggak ya enggak usah. Seperti biasa perawatan biasanya. Sore kita cek lagi. Nah, yang masih sedikit itu pelet yang pur yang mana, atau yang merah atau pelet lelenya. Kalau misalkan yang paling sedikit itu pelet lele, berarti si kacar itu pertanda doyan makan pelet lele. Tapi kalau misalkan pelet lelenya masih banyak, berarti masih butuh waktu untuk beradaptasi dengan pakannya, begitu. Nah, misalkan hari ini taruhlah belum doyan nih, 1 hari pertama belum doyan, terus beralih ke hari berikutnya, hari kedua, kita lihat lagi progresnya. Takaran lagi sama ya, setengah-setengah. Kita lihat lagi progresnya seperti apa. Kalau misalkan masih sama juga, kita bisa lanjutkan ke hari berikutnya. Tapi kalau misalkan toh agak progresnya kacar kelihatannya pelet lelenya semakin sedikit, nah di fase tersebut kita bisa mengurangi pelet asli tersebut yang tadinya merah, dikurangin sedikit demi sedikit ya, yang agak banyak nanti pelet lelenya. Semakin hari semakin seperti itu. Kalau misalkan semakin suka, kurangin terus. Pur aslinya kita kurangin terus, pur aslinya kita kurangin terus,
sampai habis dia full total makan pelet lele. Jadi begitu progresnya, nggak bisa langsung hari ini mau pakai pelet lele kasih langsung pelet lele, nggak bisa. Takutnya kalau misalkan kacer itu suka lah ya, kalau kacer itu doyan langsung dimakan sih nggak masalah. Tapi kan ada juga yang kacer yang langsung dikasih makan pelet lele, malah nanti kan kotorannya mencret atau nggak doyan, nggak dimakan, kan nanti kan bisa berimbas jelek juga kok burung kacernya juga teman-teman. Untuk masalah pelet lele, manfaat pelet lele adalah mendongkrak birahi burung kacer, baik diterapkan di burung bahan yang macet bunyi, susah bunyi, jarang bunyi, atau ingin menghancurkan burung. Solusinya bisa dicoba pakai pelet lele. Pelet lelenya yang seperti apa om? Yang cari di toko-toko takan kan ada pelet lele yang ukurannya sedang gitu loh, yang gak usah gedein, yang sedang aja. Palingan berapa ya, 12 atau 13 ribu per kilo, itu kan lebih banyak. Nah, untuk pelet lele mungkin sekian dulu ya untuk dari saya pribadi. Yang namanya manusia itu kan jalur belajarnya kan berbeda-beda. Jadi saya juga selalu, insya Allah selalu ingin menyediakan narasumber yang selalu berbeda di media kacer, biar teman-teman bisa belajar dari narasumber yang berbeda tersebut, bisa diambil manfaatnya dan diambil ilmunya. Jadi nggak terpaut dari narasumber 1, narasumber 2, narasumber 3. Insya Allah media kacer akan mendatangkan narasumber yang berbeda-beda, agar tujuan media kacer mendatangkan narasumber yang berbeda adalah biar teman-teman bisa mengambil mana yang rawatan yang pas untuk kacer teman-teman pribadi. Nah, jadi teman-teman kan bisa memilih sendiri narasumber mana yang cocok gitu. Oke teman-teman, cukup sekian untuk penjelasan saya tentang manfaat pelet lele. Oke, sekian dulu itu untuk manfaat pelet lele untuk hari ini. Oh ya teman-teman, kalau misalkan mau request video, mau buatin video seperti apa untuk cara perawatan atau gimana, cara pemandian atau cara pengembunan, nanti bisa saya buatkan video tersebut di media kacer. Jangan lupa komen, like, dan subscribe. Terima kasih. Salam Kicau Mania.